Assalamualaikum Kak Ruhul, perkenalkan saya Iksan Salim dari kelompok 4. Izin mau wawancarain mengenai pendapat Kak Ruhul tentang polusi udara di sekitar lingkungan. Kira-kira menurut Kak Ruhul kondisi polusi udara di sekitar sekolah kita gimana? Untuk di sekitar sekolah sih lumayan baik gitu. Beda dari kalau misalnya kita keluar itu, apalagi aku naik motor, jadi beda banget gitu. Dan di sini lumayan baik dan untuk alhamdulillahnya di sini nggak ada yang bakar-bakar gitu. Jadi cukup baik di situ. Terus kira-kira solusi yang dari Kak Ruhul supaya polusi udara makin baik gimana? Makin jaga? Oke. Pertama, karena udah banyak tanaman, jadi nggak perlu dibanyakin lagi ya tanaman, karena yang seperti kita tahu ya, tanaman kan itu menyerap karbon dioksida atau karbon monoksida dari sekitar lingkungan. Terus kalau bisa jangan ada yang bakar-bakar sampah atau apa gitu. Dan juga untuk jaga polusi, sebenarnya polusi cakupannya luas ya. Salah satunya kayak misalnya kalian ada debu-debu di sekitar kita, coba disapu gitu, agar yang kita hirup itu udaranya segar. Makasih ya Kak. Kakak. Nggak usah. Beneran nggak belajar Kak? Beneran. Thank you. Makasih Kak. Halo, saya baru ya. Izin tanya nih tentang polusi udara. Menurut kamu polusi udara di SMA 11 ini kayak mana sih? Polusi udara di SMA 11 ya mungkin karena misalnya kita tuh ada di lingkungan yang padat penduduk juga kan, kayak kemarin tuh banyak banget berita soal polusi udara, kayak kalau polusi udara di Jakarta tuh lagi jelek banget, bahkan nggak cuma di Jakarta tapi hampir seluruh Indonesia. Karena kita ada di Jakarta juga, terus di lingkungan yang padat penduduk, mungkin menurut aku polusi udara yang ada di lingkungan sebelah itu juga kurang bagus. Kalau kurang bagus, kira-kira solusinya apa nih? Menurut aku sebenarnya kalau misalnya solusi itu, kadang kita harus ngurangin pemakaian kendaraan bermotor. Tapi kan kalau pemakaian kendaraan bermotor itu susah banget dikurangin gitu kan, karena kan kita sekolahnya juga nggak bisa pakai transportasi umum karena jauh dari jalan raya. Tapi menurut aku itu salah satu solusi, kalau misalnya bisa dikurangin, ya dikurangin. Oke, makasih ya nih permen buat kamu. Makasih. Halo Vivi. Halo. Sebelumnya kenalin, nama aku Hanifah dari kelompok 4 Project K5. Aku mau nanya sama Ibu, bagaimana sih pendapat Ibu tentang polusi udara yang ada di lingkungan sekolah ini? Oh gitu, oke. Kita tahu sendiri ya kalau misalnya dari beberapa waktu, dari beberapa bulan lalu memang polusi terutama di Jakarta ini kan lagi parah-parahnya. Gimana kita bisa melihat banyak banget orang-orang yang sakit karena polusi ini, gimana banyaknya orang yang terancam ISPA gitu karena polusi ini. Jadi dari sekarang itu ya kalau ditanya bagaimana kondisinya, ya mungkin kita semua tahu sendiri gitu kalau misalnya tingkat polusi di Jakarta ini memang sedang tinggi-tingginya. Ibu punya solusi nggak buat mengurangi polusi udara yang ada di lingkungan sekolah? Oke, kalau polusi udara yang ada di lingkungan sekolah mungkin kita bisa mulai dari gerakan ini ya, menanam pohon. Tapi mungkin kalau misalnya kayak di sekolah kita sendiri kan sudah banyak ya. Terus mungkin itu sih kalau misalnya yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah ya. Dan mungkin kalau yang buat di luar gitu, mengurangi asap-asap mungkin dari kendaraan, rokok dan segala macamnya, dari pembakaran sampah. Kita bisa mulai nih, kalau di sekolah kan ada gerakan yang memilih sampah organik dan anorganik gitu ya, biar nantinya pada akhirnya sampahnya nggak dibakar, karena kalau sampahnya dibakar ujung-ujungnya jadi polusi lagi gitu. Makasih Ibu. Oke, sama-sama. Buat Ibu. Oh,
Thank you. Sama-sama. Yeay. Halo Kak, aku Reva dari kelompok 4. Aku ingin nanya, faktor apa aja sih yang menyebabkan polusi udara ini? Faktor. Kalau menurut saya ya faktor terbesar terjadinya polusi udara biasanya kan kendaraan gitu ya. Sekarang ini kan khususnya orang-orang Jakarta gitu ya. Kadang tuh untuk kendaraan masih banyak yang kurang pengen untuk menggunakan kendaraan umum, banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Dari situ kan banyak asap-asap kendaraan baik dari motor atau mobil gitu ya, yang asapnya itu menyebabkan polusi gitu. Terus yang kedua masih banyaknya masyarakat yang merokok, bukan cuma orang-orang dewasa, sekarang kadang-kadang pun juga banyak juga yang merokok. Asap rokok itu juga bisa menimbulkan polusi udara. Terus yang ketiga, asap-asap dari pabrik-pabrik. Namanya Jakarta ini termasuk kota industri gitu ya, banyak banget pasti pabrik-pabrik, tempat-tempat industri yang beroperasi di Jakarta. Itu salah satu faktor terbesar juga yang menyumbang terjadinya polusi di Jakarta. Nah, itu ada dampak negatifnya gak sih buat lingkungan kita ini? Sangat-sangat banyak dampak negatifnya dari polusi udara. Namanya juga polusi gitu ya, itu kan salah satu polusi itu kan pencemaran gitu ya, pencemaran udara gitu ya. Namanya sesuatu yang tercemar berarti sesuatu itu yang tadinya baik menjadi tidak baik gitu ya. Sesuatu yang tidak baik pasti akan berdampak tidak baik juga untuk diri kita gitu ya. Salah satunya sebenarnya untuk kasus polusi udara ini kan lagi viral juga ya, lagi cukup tinggi khususnya kasusnya di Jakarta gitu ya, polusi udara ini. Karena faktor-faktor tadi yang sebelumnya ada disebutin. Nah, untuk faktor negatifnya pasti yang pertama untuk kesehatan itu pasti kita akan mengalami gangguan pernapasan salah satunya gitu ya, karena adanya polusi tersebut gitu. Terus selain itu mengganggu konsentrasi juga. Kalau misalnya kita di jalan banyak polusi gitu, konsentrasi kita dalam berkendara juga pasti akan berkurang gitu, sehingga menimbulkan atau kemungkinan terjadinya mungkin kecelakaan gitu, itu bisa menimbulkan potensi kesana juga gitu, karena adanya polusi selain. Makasih ya Kak, infonya. Ya, terima kasih. Halo Kak Mel, perkenalkan nama aku Benedikta Nabel dari kelompok 4. Izin bertanya, faktor-faktor dari polusi udara yang ada di lingkungan sekitar sekolah menurut kakak apa? Sebenarnya faktor polusi udara yang ada di sekitar sekolah itu kayak misalnya bakar sampah yang sering dilakuin setiap pagi di depan pagar itu kayak bisa nyebabin polusi udara. Karena kayak kenapa pagi-pagi tuh udah bakar sampah padahal kan udaranya masih bagus, itu kan namanya pencemaran udara. Aku mau tanya lagi Kak, dampak negatif dari polusi udara yang ada di lingkungan sekitar ini? Bisa ini sih kayak batuk-batuk, terus kayak kalau misalnya udah berlebihan ya bisa sesak nafas. Itu sih yang kalau misalnya sekitar lingkungan itu. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Rombongan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya dengan Bu Laksmi, apa sih dampak dari faktor polusi udara yang ada di sekolah? Faktor-faktor polusi udara di sekolah ya, maksudnya ya. Polusi udara di sekolah itu banyak ya. Yang pertama ini angin seperti ini ya. Terus kemudian banyak puing-puing berserakan, mungkin kurang hujan, kurang air ya. Jadi pada siapa kan sudah dibilang. Terus yang kedua faktor siswa-siswa sekarang udah nggak bawa kendaraan ya, tapi kan masih di parkiran luar ya. Nah, itu juga faktor dampak udara. Terus ada juga yang bakar sampah. Nah, itu yang sudah tidak boleh kan, bakar sampah baik di sekolah maupun di lingkungan. Misalnya sekolah sudah tidak ada, tapi lingkungan kan sangat dekat. Nah, itu banyak sekali polusi yang mengalami gitu. Sama ini Bu, sama dampak negatif yang ada di sekolah buat polusi ya kalau olahraga ya terus terang kalau pagi harusnya bersih, itu kan kita menghirup udara yang kotor. Sedangkan olahraga pakai masker kan tidak boleh.
oksigennya terhambat kan, tidak boleh itu. Terus kemudian yang faktor di kelas, misalnya di kelas itu juga sering sekali melihat di kelas kita kan pakai AC, tapi kalau AC-nya tidak memungkinkan syarat dan AC tidak memungkinkan syarat, jendela ditutup semua, ngap kan, mengeluarkan O2 semua. Nah itu sebenarnya harus disadari oleh siswa, semua harus dibuka, yang namanya hotline juga harus dibuka, ventilasi dibuka semua itu. Polusi udara bukan dari udara luar saja, kan dari kitanya juga bisa. Dampaknya seperti itu. Makasih ya Bu. Sama-sama. Perkenalkan Pak, kami semua dari kelompok 4 P5 ingin mewawancarai Bapak. Pertanyaannya tuh hanya satu, kira-kira kalau nggak ada polusi udara di sekolah kita tuh gimana jadinya? Dampak positifnya? Dampak positif. Jika nggak ada polusi udara Kalau dia tidak ada polusi udara di sekolah kita, yang pertama kita lebih sehat ya kan keadaannya, karena udara itu benar-benar penting untuk kita ya kan. Nah, dengan apa caranya? Dengan cara membangun, kita menanam ya kan, menanam pohon yang banyak. Agar apa? Agar menjadikan oksigen. Nah, lalu kalau misalnya memang kita nanti nggak ada udara ya kita mati. Nah, terus setelah itu ya kan, udara kan kita perlu gitu ya. Kalau misalnya kita terlalu banyak polusi, itu malah yang ada pertama ya kan, itu bisa membuat kita muka kita kusam ya kan. Tapi kalau misalnya udara kita bersih, insya Allah sih muka kita nggak kusam. Jadi di bawah sebelum air itu juga kita juga ada. Apalagi itu aja Pak. Udah itu aja deh. Halo guys, jadi ini salah satu contoh dari menggunakan transportasi seperti sepeda buat ke sekolah. Kalau rumahnya dekat bisa pakai sepeda atau jalan kaki kayak yang tadi. Nah, selanjutnya yang kedua, di sini kita ada harus menanam tanaman hijau serta merawatnya. Nah, untuk apa? Nah, tanaman hijau ini berguna untuk mengurangi karbon dioksida yang telah dihasilkan oleh kendaraan bermotor, sehingga udara menjadi sejuk. Dalam proyek P5 ini, kami membuat banner infografis tentang polusi udara untuk penduduk SMA Negeri 11 Jakarta akan kesadaran diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.